Ya, semua melihat ya kondisi keadaan eh, adanya kericuhan ya di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara. ya. Ya, ini kalau melihat adanya suatu kericuhan ini kan tentunya pasti ada sebab, ada akibat ya. Nah, kenapa bisa terjadinya ricuh gitu kan? Sebenarnya pokok masalah cuma satu, bagaimana kok bisa gitu seorang hakim ini memberikan suatu dua keputusan. Nah, pertama adalah sidang tertutup, sidang terbuka. Yang kedua, sidang tertutup. Dan posisi sidang tertutup ini tidak diberikan informasi sebelum proses sidang kan gitu. Nah, ini yang agak-agak rancu nih sebenarnya. Jarang-jarang nih terjadi nih kalau keadaan yang seperti ini kan. Tentunya kalau sidang ini sudah diputuskan oleh majelis akan dibuka, sidang terbuka, tentunya buat apa harus sidang ini tertutup? Toh kita nih semua mau lihat kan seperti apa nih fakta-fakta yang terjadi di fakta sidang nanti, seperti itu. Nah, kalau melihat seperti ini tentunya hakim harus ambil sikap sebagai hakim netral kan gitu. Seharusnya seperti itu. Nah, terjadilah kericuhan. Kericuhan itu juga memang didasarkan adanya satu emosional ya, dengan keadaan yang tidak terima dengan apa yang dialaminya. Seorang boleh aja melakukan suatu protes atau keberatan ya. Tentunya ada prosedur-prosedur keberatan. Tapi dalam hal ini kericuhan itu terjadi memang ada berbagai macam hal ya. Kalau lihat dari cerita kronologis, lihat di di media sosial, ini kan jelas-jelas ya bahwa adanya satu tindakan ya. Yang pertama adalah Bang Rasman menyamperin atau mendekati Bang Hotman Paris ya. Tentunya dia mau membisikkan atau memberikan informasi atau mau berbicara lah secara personal ya. Tentunya ini kan kenapa mesti harus saling mendorong kan gitu. Terus kan ada orang yang dugaan dilihat tuh ada petugas dari pengadilan ya datang terus mendorong sehingga terjadi kericuhan. Hal-hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi yang seperti itu. Ya mungkin ada sebab ada akibat, tapi kalau dilihat sampai juga naik ke atas meja itu kan satu hal yang kalau menurut saya ini amat tidak etis ya. Tapi kan situasional. Kalau lihat di situasinya sangat amat terjadi. Jadi pihaknya Bang Rasman takut bahwa adanya satu gerakan yang kontak fisik, jadi mereka melakukan pergerakan juga kan gitu. Tapi jujur ini tidak diperbolehkan ya naik ke atas meja ini. Ini juga mungkin bagaimana sanksinya di organisasi advokat seperti apa ya, itu haknya daripada organisasi advokatnya ya. Seperti itu karena sedang menjalani tugas ya sebagai PH ya, penasihat hukum. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya ini ini jadi nggak boleh terjadi lagi ya untuk kedepannya terhadap lawyer yang sedang adanya satu peristiwa yang sangat genting ya, yaitu sampai naik ke atas meja. Itu kan kalau menurut saya ini juga harus menjadi satu evaluasi ya, jangan sampai itu terjadi lagi. Ya, kalau kita menduga itu ada sesuatu ya pastinya ya. Karena hakim ini harus berlaku netral dan harus terlihat ya dan nyata ya. Artinya hakim ini benar-benar sesuai fakta saja. Fakta sidang lakukan, terus buat evaluasi, bikin resume, buat satu kesimpulan sehingga apa yang menjadi pokok-pokok perkara ini menjadikan satu bagian-bagian terpenting yang dirasa cukup untuk bisa dijadikan satu putusan yang cukup kuat. Itu saya rasa itu seorang hakim yang benar-benar yang objektif. Tapi kalau dilihat dari hakim yang tidak objektif, tentunya kita juga bisa melihat
adanya penggiringan-penggiringan, adanya penekanan-penekanan dari salah satu pihak, kan itu juga bisa dilihat fakta sidang. Bahkan kenapa media itu perlu, karena buat buffer, buat sebagai pengkontrol, dan juga bagaimana juga semua orang Indonesia ini tahu bahwa kasus viral ini sedang dimonitoring oleh seluruh Indonesia. Saya rasa seharusnya memang ini sidang lakukan saja terbuka. Fakta sidang sesuai aja fakta. Bagaimana seseorang mengirimkan bukti-bukti dan majelis menerima kalau bukti itu konkret dan komprehensif secara bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau tidak, maka tolak semua bukti-bukti itu kalau memang dirasa itu buktinya tidak komprehensif atau tidak ada hubungan ataupun keterkaitan, kan itu. Itu penting sekali karena ini dunia sudah era globalisasi, era digital, era segala-galanya yang sifatnya adalah viral. Kalau viral ini menjadi monitoring ya, gimana memonitor setiap orang dan netizen yang bisa melihat ini. Karena keadilan ini sekarang supremasi hukum itu yang terpenting ya kan? Karena nggak ada lain lagi untuk kedepannya, karena ini menjadikan satu presiden yang sangat buruk kalau terjadinya satu proses peradilan ini seperti ini lagi kan gitu. Kita minta agar segala sesuatu yang dinilai perlu ya, dan ini menjadi satu catatan dan menjadi satu urgensi ya, setiap orang meminta ya, karena ini untuk keadilan. Saya rasa pemerintah harus memfasilitasi ini dan nggak boleh juga ini dinilai ataupun dikesampingkan. Jadi nanti ke depannya bisa terjadi dan terjadi lagi hal seperti ini. Karena seimbang itu dalam proses hukum itu perlu. Jadi jangan memberikan satu statement yang sifatnya tidak berdasarkan landasan. Berbagai macam proses hukum tentunya tidak bisa dikendarai oleh kepentingan-kepentingan. Nah itu berat sekali itu. Kenapa? Kalau kepentingan tentunya di situ ada sesuatu hal, ya, sesuatu hal yang tanda kutip adalah adanya deal-dealan, adanya satu gratifikasi, adanya satu fee yang lain ataupun bentuk-bentuk ya yang sifatnya adalah komitmen-komitmen yang menyesatkan. Jangan sampai itu terjadi, karena sekarang ini eranya sudah tidak lagi zaman seperti itu. Kalau memang menilai bahwa kasus ini adalah murni adalah kasus sesuai fakta, ya lakukan sesuai fakta, berjuang sama-sama. Kalau dinilai juga dari pihak-pihak tertentu juga memang ini mereka itu punya kebenaran, tentu kebenarannya harus diwujudkan di fakta sidang nanti. Jadi sebenarnya nggak usah ribut faktanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Kalau memang ada satu hal yang emosional dan dinilai juga tidak melanggar satu etika, saya rasa hakim juga bisa memutuskan suruh keluar, atau mungkin diberikan satu punishment, atau mungkin nanti dia akan menerima satu akibat-akibatnya kan gitu. Jadi di dalam sidang itu memang tata tertib perlu. Cuman dari sisi lain ketua majelis itu adalah penting sekali menjadi pimpinan ataupun hak semua itu dari majelis untuk menentukan bagaimana. Tetapi di sini kita harus nilai bahwa netralitas yang adalah terpenting, menjadi garda utama kan gitu. Ya, kalau pergantian hakim itu kan melalui mekanisme ya. Kita bersurat ke KY ya. Nah, dari KY sendiri akan memberikan satu balasan bahwa apa penyebab daripada mau diganti hakim tersebut kan gitu. Nah, ada mekanisme-mekanisme yang harus juga dijadikan satu dasar. Nah, dasar-dasar itu adalah bagaimana kondite ataupun perilaku hakim itu. Nah, sesuai dengan faktanya. Kalau memang nanti dinilai atau dievaluasi bahkan juga diputuskan oleh KY untuk bisa diganti, tentunya pasti akan diganti. Nah, kalaupun tidak, ya tentunya diawasi di dewan pengawas. Bagaimana dia mengawasi hakim tersebut untuk bisa bertindak dan perilaku sesuai dengan aturan ya. Tentunya seperti itu. Karena ini menyangkut bagaimana seseorang ini meminta satu keadilan dan
memberikan satu goals ataupun kepastian hukum tentunya. Karena kepastian hukum itu wajib hukumnya seorang hakim itu memberikan satu putusan yang sangat netral dan objektif sesuai fakta. Saya rasa kemungkinannya cukup besar karena memang di sini kasusnya adalah viral dan terus tidak ada salahnya juga untuk mengganti hakim kalau itu dinilai perlu dan mempercepat proses sidang sehingga ini cepat diproses secara hukum yang berlaku tentunya. Karena ini kan kasusnya adalah kasus pidana dan juga melibatkan seorang advokat ya. Nah ini jarang juga terjadi, makanya menjadi kasus sorotan publik. Kalau memang dinilai ada hal-hal yang dinilai tidak lazim, KY juga bisa ambil alih gitu kan. Tetapi ada juga yang tidak mengganti hakim tapi diawasi, memberikan pengawasan khusus ya. Nah bagaimana nih pengawasan khususnya ya, haruslah kalau memang ini dinilai harus terbuka ya sebetulnya ya harus terbuka saja ya kan. Buat apa ditutup-tutupin kasus yang sedang viral ini kan gitu. Karena semakin kuat dan semakin tahu bahwa kekuatan netizen adalah garda terdepan kan. Tapi netizen yang sesuai juga dengan fakta-faktanya. Jadi jangan ada ini harus tertutup karena memang ada hal-hal yang sensitif. Toh harus bisa dikesampingkan. Hal-hal sensitif itu ada beberapa faktor dan ada beberapa bentuk-bentuk jenis-jenis pidananya kan gitu, ataukah itu ada pemerkosaan, bentuk-bentuk yang lain. Nah itu juga harus dipertimbangkan. Jadi jangan serta-merta mengganti hakim tapi kita tidak tahu bagaimana esensinya, bagaimana keterkaitannya ya, bagaimana hubungannya terhadap apa yang harus dilakukan oleh hakim sesungguhnya sehingga itu tidak bisa dilakukan dan harus diganti kan seperti itu. Iya, sebagian besar yang sekarang kita menyatakan bahwa ini fakta, bahwa sebagian besar no viral no justice blending itu adalah yang terjadi sekarang dan memang sudah dilakukan sekarang ini no viral no justice. Jadi harus viral, jadi harus mendapatkan keadilan. Dan yang viral aja harus keterbukaan aja masih sulit untuk bisa memberikan satu pemahaman. Jadi saya rasa nggak usah takut ya, nggak usah takut, nggak usah ragu ya, lakukan aja proses hukum dan fakta sidang itu. Kalau memang benar di fakta sidang, tentunya benar. Kalau salah ya tetap salah. Jadi sesuai aja dengan apa yang berlaku. Karena supremasi hukum ini tidak bisa dipermainkan dengan keadaan-keadaan tertentu. Kalau hal-hal yang menyangkut adanya satu ketimplangan tentunya viral ini yang akan menjadikan satu momentum untuk mendapatkan suatu keadilan kan gitu. Itu kan poinnya. Kalau ini tidak bisa terjadi, makanya buat apa adanya satu penegak hukum? Karena kebetulan saja kasus yang sedang viral ini adalah melibatkan penegak hukum. Dan ini penting sekali, penegak hukum dengan penegak hukum. Ya, dan melibatkan juga hakim itu adalah penegak hukum. Jadi sama-sama tahu hukum, sama-sama belajar hukum, tentunya tahu prosedural mana yang mendapatkan ketimplangan. Kalau ada ketimplangan tentunya dia akan melakukan satu protes dan interupsi dan meminta satu keadilan. Ya, seperti itu. Kalau memang ada hal-hal yang dirasa perlu, wajib hukumnya kita sebagai penegak hukum memperingati. Dan kalau nggak diperingatin juga nggak bisa, tentunya kita harus bersurat meminta perlindungan. Itu penting sekali. Karena jangan sampai digeser hal-hal yang bersifat kepentingan. Jangan sampai. Nah, itulah yang terpenting. Kenapa perlunya penegak hukum? Disinilah wajib penegak hukum memberikan satu guidance,
Kalau sudah keluar batas, tentunya dia harus memperingati. Kalau nggak bisa, tandanya harus diviralkan. Kalau sudah viral, tandanya harus berlaku sesuai dengan norma-norma yang ada. Kalau udah keluar kan nggak mungkin dong. Makanya itu yang harus ditegakkan. Kita nggak bisa melihat dari sebelah mata, harus sesuai aja. Dia punya fakta apa, buktinya apa. Dibandingkan dengan ini, saksikan, saksinya apa. Apakah perlu saksi adecat atau saksi yang meringankan? Yang sesuai, silahkan. Perlu saksi-saksi kejadian yang sesuai, silakan. Kalau memang semua materialnya, formilnya sudah dipenuhi, hakim melihat kan, menelaah tanpa kepentingan ya, nggak ada ya. Kalau memang Bang Rasman salah, putuskan Bang Rasman salah. Kalau memang Hotman Paris salah, putuskan Hotman Paris salah. Tetapi dalam hal ini kenetralan ini harus benar-benar dilihatkan atau diwujudkan ke semua masyarakat. Jangan ini kesini kan nggak ada ya. Kalau memang udah yakin, lakukanlah, karena semua ini kita masih melihat. Saya aja masih mau melihat siapa sih sebenarnya yang salah, karena saya nggak tahu nih ya apa yang akan dibuka di persidangan. Saya juga nggak paham apa yang dibuka sama Hotman Paris di persidangan, karena itu harus di compare. Nah setelah itu dibuktikan kalau memang itu yakin itu benar, sama-sama punya kebenaran, tentu hakim juga harus lihat, mana yang lebih komprehensif. Itu yang terpenting. Bukan kepada sidang tertutup terbukanya. Ini mah sidang tertutup terbuka itu mekanisme. Tetapi bagaimana kita lihat sidangnya, bagaimana kita lihat faktanya nanti, kan gitu. Kenapa kita ributin sidangnya harus tertutup? Kenapa harus ribut? Kenapa mesti harus begitu? Kenapa harus ada kayak gitu kan? Harusnya lakukan saja natural. Sidang sudah, saksi-saksi sudah, ikutin acara sidang. Selesai sudah, nggak ada ribut-ribut, ya kan? Sampai akhirnya harus ada yang narik-narik atau itu. Jadi kan timbul hal-hal, segala sesuatu timbul, adanya laporan, timbul adanya ini, timbul macam-macam. Buat apa? Kita nih fokus aja kepada kasusnya. Jadi itu yang menurut saya alangkah lebih baiknya segala sesuatu yang sekarang terjadi, kita kesampingkan ego, kesampingkan satu emosional. Kita lakukan sidang ini dengan satu bentuk-bentuk sidang yang sesuai dengan aturan. Jadi norma-norma aturan itu yang kita tegakkan. Gitu. Bahkan juga semua ini melekatkan semua adanya satu penegak hukum. Jadi penegak hukumlah garda-garda terdepan semua, apalagi netizen melihat ini. Jadi saya rasa sekarang ini harus dibuat seobjektif dan senetral mungkin ya sidang ini. Jadi tidak ada nih berat sebelah, tidak ada nih bagaimana, asumsi itu tidak ada. Jadi buat saya, kalau memang sidang itu bisa dilakukan terbuka, kenapa mesti tertutup? Kalau sudah terbuka, kenapa harus dibuat tertutup? Itu sudah ada alasannya. Dan kalau tertutup tentunya dua belah pihaknya harus setuju dong. Apa dasar-dasarnya? Nah nanti dibuat satu komitmen. Memang sih semuanya menjadi hak ya, prerogatif daripada hakim. Tetapi hakim juga melihat di sini apa sih ya hubungan yang sekarang ini terjadi. Ini kan kasus ini adalah pencemaran nama baik. Ya kasus yang dinilai bukan kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual atau apapun, yang sifatnya adalah bentuk-bentuk sensitif ya. Ya ibaratnya kita membuktikan itu sesuai aja fakta-fakta yang ada. Jadi jangan kalau menurut saya ini dibuat simpel saja, nggak terlalu dibuat jelimet ya. Jadi kalau menurut saya ini fokusnya adalah bagaimana fakta sidang itu aja. Jadi hakim ini dinilai netral. Saya rasa seperti itu. Ya, kalau melihat hal seperti ini, tentunya saya melihat ada kejanggalan. Saya lihat di sini harusnya dua belah pihak ini dilibatkan dalam proses sidang terbuka dan tertutup. Jadi kalau memang sudah terbuka, terus mau dilakukan sidang tertutup, dua belah pihak juga harus dilibatkan juga. Bagaimana nih ini yang mau dilakukan sidang tertutup, ya kan? Tapi yang tadi saya bilang, hakim ini punya hak untuk bisa menentukan. Nah, setiap orang warga negara
itu punya hak juga, equality before the law. Jadi semua warga Indonesia sama di mata hukum, berkedudukan sama di mata hukum. Tidak boleh yang satu karena privilege dia lebih tinggi kedudukannya di mata hukum. Itu nggak boleh. Nah makanya sekarang ini karena kasus ini viral, makanya pengen ataupun keinginan dari Bang Rasman untuk sama-sama duduk. Jangan sampai kok bisa diputuskan langsung sidang tertutup. Ini apa maksudnya? Kan seperti itu. Jadi kan kita juga nanya, apa sih maksudnya? Kalau memang tidak ada apa-apa, tentunya ngapain sidangnya tertutup? Ya kan? Tapi kalau sidang itu sudah terbuka terus ditutup lagi, buat apa? Kalau sidang perdata, sidang kan ekor, ya itu juga harus mengajukan juga bahwa sidang itu mau dibikin sidang offline, nggak lalu ekor. Itu juga harus permohonan. Jadi dua belah pihak itu saling bermohon. Oh dia setuju nggak untuk dilakukan sidang terbuka? Setuju nggak untuk dilakukan sidang tertutup? Seperti itu. Karena kasus viral ini sensitif. Kenapa sensitif? Butuh fakta. Kalau memang sudah fakta yang kita kedepankan, maka mekanisme itu saya pikir dikesampingkan, ego-ego mekanisme terhadap proses sidang terbuka dan tertutup ini. Kalau menurut saya, ya kalau menurut saya seperti itu. Karena media udah banyak sekali yang pada memantau ini untuk bisa dilihat nih siapa sih yang benar, siapa sih yang salah. Saya saja masih pengen melihat bahwa siapa sih yang benar, siapa yang salah, kan begitu. Kita nih sama-sama nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah sampai detik ini. Tapi kalau dilihat mekanismenya seperti ini, kita kan jadi ragu-ragu, kok bisa begini, kok bisa begitu. Walaupun mungkin Bang Hotman juga nggak tahu, mungkin. Tapi kita juga nggak tahu apakah itu benar, apa itu salah. Kan gitu. Apakah itu benar bahwa itu tidak ada komitmen tertentu terhadap majelis atau tidak, kan kita nggak tahu. Ya kan? Karena saya tidak mempunyai bukti apa-apa gitu kan. Tapi kan kalau ngelihat dari sini, buat apa kok harus ada tertutup? Ya kan? Sudah terbuka saja. Karena kan kasus Vina juga terbuka karena memang viral. Dan kasus-kasus yang lain yang tentunya banyak lebih sensitif ya. Tapi bisa juga sidang terbuka kalau dinilai perlu ya oleh hakim. Tentunya ini menjadi blunder kalau sidang ini dilakukan tertutup secara sepihak, ya kan? Nah, nanti dibuat aja satu semacam pendapat dan bagaimana sidang itu harus seperti apa, kan gitu. Bagaimana semua orang di Indonesia ini pengennya sidangnya apa, kan gitu. Kan ini kan netizen kan menjadi garda juga. Tapi saya yakin ya, tentunya pengadilan negeri atau kepala pengadilan negeri punya cara untuk bisa melakukan satu proses hukum ini secara objektif dan netral. Tentu seperti itu. Saya yakin banget. Jadi ada cara-cara yang bisa dilakukan sehingga kasus ini menjadi satu hal yang dinilai perlu menjadi perhatian juga yang sangat ekstra ya. Karena begitu terjadinya hal gini, langsung kan tentunya pihak pengadilan juga akan bersikap yang pasti berhati-hati lah untuk bisa kasus ini udah cepet lah, gimana caranya supaya selesai, kan gitu. Masa mau dilama-lamain ya kan, terus mau tetap minta ditertutup terus terjadinya satu gejolak, kan juga nggak mau kan. Jadi itu yang terpenting.